Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Malam hari ini Allah kembali mengizinkan kita semuanya dapat hadir, duduk bermajlis ilmu. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari dianugerahi oleh Allah kefahaman, dan dari setiap kefahaman memudahkan kita untuk beramal, dan dari setiap amalan kita menjadi amalan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang rahmat Allah, dan dengan rahmatnya Allah mudahkan kita langkah menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin kita, masih pada bab mujahadah, bab yang ke-11 di hadis yang ke-7 biidznillah taala. As-sabi'u wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Wa fi riwayatin li muslimin huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu dikelilingi atau ditutupi, dibalut dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan, syahwat. Dan surga itu ditutupi, dikelilingi, dibalut bil makarih, dengan perkara-perkara yang dibenci. Di dalam riwayat Muslim menggunakan kata huffat itu dari kata hafa itu artinya dikelilingi, sebagaimana yang Allah tuliskan di surah Zumar. Allah berfirman di surah Zumar ayat yang terakhir, ayat yang ke-75, wa taral malaikata haffina min haulil arsh, dan tampaklah malaikat mengelilingi arasy-Nya Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Allah. Wa qudiya bainahum bil haqq, lalu diberikanlah keputusan di antara hamba-hambanya Allah masuk surga atau masuk neraka. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian dikatakan kepada mereka, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memasukkan kami ke dalam surga. Ada kata hafin di situ. Maka ketika Rasulullah mengatakan
huffatil jannatu bil makarih, itu artinya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi hati. Wa huffatin naru bisyahawat, adapun neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang penuh kesyahwatan atau sesuatu yang disenangi oleh hati. Dari sini kita tahu bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bersungguh-sungguh dan berjuang dalam melakukan amal soleh. Karena menggapai surga itu banyak ujiannya, banyak perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hati kita. Ya, banyak hal-hal yang sifatnya kita benci. Ya, itu kalau surga. Kalau neraka sebaliknya. Neraka itu dikelilingi perkara-perkara yang disenangi, yang kemudian tidak peduli itu halal atau haram, itu baik atau buruk untuk kita, tapi itu perkara yang disenangi. Jadi Imam Nawawi memasukkan hadis ini di dalam bab mujahadah itu, ya, beliau ingin memberikan pesan kepada kita karena surga itu dikelilingi perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang tidak disenangi oleh diri kita, maka kita butuh perjuangan, kita butuh kesungguh-sungguhan untuk menjemput kebaikan agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian hadis yang ke-8, an Abi Abdullah Hudzaifah bin Yaman, dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Al-Yaman, ayahnya Hudzaifah ini seorang sahabat juga. Qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Aku pernah sholat bersama Nabi di suatu malam. Tatahal Baqarah, maka kemudian Nabi membuka rakaat pertama dengan membaca surat Al-Baqarah, memulai dengan surat Al-Baqarah. Faqultu, maka kemudian aku berkata dalam hati, yarka'u indal mi'ah. Ya, mungkin Nabi akan rukuk ketika ayat ke-100, ya. Summa madha, ternyata lewat 100 ayat lewat. Faqultu yusalli biha fi raq'ah, ya. Yusalli biha fi raq'ah. Kemudian aku berkata lagi, ya, beliau sholat dengan bacaan tadi itu dalam satu rakaat. Nah, paling ini cuma satu rakaat nih, ya, karena Al-Baqarah itu dibaca semua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Famado, ternyata Al-Baqarah selesai, sampai selesai Al-Baqarah. Fakultu yarka'u biha. Nah, ini habis ini selesai nih. Ya, anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, rukuk nih, ya. Summa iftatahan nisa, ternyata Nabi melanjutkan surat An-Nisa. Faqara'aha, kemudian Nabi membacanya. Summa iftataha ala Imran, kemudian Nabi menyelesaikan surat Ali Imran. Faqara'aha, kemudian Nabi menyelesaikannya. Yaqra'u mutarassala, Nabi membacanya satu persatu ayat-ayat di dalam 3 surat itu. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Kalau Nabi melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada narasi mensucikan Allah, maka Nabi bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau di dalamnya ada ayat-ayat yang isinya doa, maka Nabi berdoa terlebih dahulu. Wa idza marra bi ta'awud ta'awwad. Ya. Kalau Nabi melalui ayat yang di dalamnya ada permintaan perlindungan kepada Allah, maka Nabi berta'awud dulu. Tsumma raka'a faja'ala yaqul, kemudian Nabi SAW rukuk, kemudian Nabi berdoa, Subhana rabbiyal azimi, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Lama rukuknya Rasulullah kira-kira sama dengan lama berdirinya Rasulullah. Coba jenengan cek itu 3 surat itu berapa juz hadirin? Saya ingat 3 surat itu 5 juz 4 lembar hadirin. Berarti rukuknya
segitu juga, kata Hudzaifah bin Yaman. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi berkata sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka. Kemudian Nabi berdiri, ya, dengan berdiri yang sangat panjang mendekati lamanya ketika beliau ruku. Tsumma sajad. Kemudian Nabi bersujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Nabi berdoa subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Maka sujudnya itu lamanya kira-kira mendekati lamanya berdiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ini jadi dalil beberapa masalah ini. Masalah yang pertama, ini dalil bahwa qiyamul lail itu boleh berjamaah. Ya. Boleh berjamaah. Walaupun sebenarnya dalam riwayat yang lain, Hudzaifah ini ikut sholat bareng Nabi itu bukan karena Nabi ngajak. Tapi Hudzaifah itu masuk Masjid Nabawi, kemudian Hudzaifah melihat ada batang besar yang berdiri di tengah-tengah masjid. Nabi, kemudian Hudzaifah penasaran, mendekat, ternyata Nabi sedang sholat. Maka Hudzaifah pun menjadi makmumnya Nabi ketika itu, mengira sholatnya sholat yang ringan. Ternyata sholatnya begitu panjang, ya. Sholatnya begitu panjang. Memang tidak dijelaskan di sini 1 rakaat atau 2 rakaat. Tapi yang jelas Hudzaifah menjelaskan saat itu 1 rakaatnya Nabi itu selama itu, ya. Selama itu. Makanya kemudian hal ini yang kemudian menjadi dalil oleh para ulama bolehnya seorang itu sholat qiyamul lail itu secara berjamaah, ya. Ini juga jadi dalil bahwa bolehnya seorang imam itu membaca surat-surat pilihan setelah Al-Fatihah itu tidak harus urut. Karena Nabi setelah membaca Al-Baqarah langsung loncat ke An-Nisa, baru kemudian kembali ke Ali Imran. Jadi misalnya imam membaca di rakaat pertamanya surah Kulhu misalnya, ya. Kemudian rakaat keduanya dengan surat yang lebih belakang daripada Kulhu, misalnya surah Al-Maun atau surah yang lainnya, itu diperbolehkan. Karena Rasulullah pun membaca tidak secara urut. Ini juga dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu bersungguh-sungguh ketika beliau berqiyamul lail. Salat malamnya Rasulullah itu seperti itu. Jadi hadis Hudzaifah ini, ya. Kemarin kita membahas hadis Aisyah. Rasulullah SAW selalu menggunakan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah saat jatahnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Sampai kemudian ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah apa yang sedang dan apa yang telah kau lakukan Allah telah menjaminmu surga? Maka kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, dalam riwayat yang lain Ibunda Aisyah menjelaskan Rasulullah itu kakinya membiru, bengkak ketika beliau panjang sekali salat malamnya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis 9 juga dijelaskan, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah sholat bersama Nabi di suatu malam. Fa'atalal qiyamah. Nabi kemudian memanjangkan berdirinya. Hatta hamamtu an ajlisa wa ada'uhu. Sampai aku punya pikiran, aku tak duduk saja kemudian aku tinggalkan beliau. Ya, itu kelasnya Ibnu Mas'ud tadi. Kelasnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, nah inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau ini seorang kekasih Allah. Beliau ini bebas azab kubur. Beliau ini bebas hari hisab.
Beliau ini maksum, terbebas dari dosa. Surganya dijamin sama Allah. Qiyamul lailnya bisa panjang. Kita pakarnya dosa. Nasib kuburnya tidak jelas. Nasib hisabnya tidak jelas. Surga nerakanya juga belum jelas. Kita untuk bangun di malam hari kita berat sekali. Untuk 1 rakaat saja kita berat. Ya. Nah ini Imam An-Nawawi rahimahullah sengaja memasukkan hadis ini untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi SAW itu seorang yang sangat berjuang ketika beliau ini bersungguh-sungguh ketika beliau ini melakukan amalan ibadah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga Rasulullah SAW itu pernah sholat hanya 2 rakaat semalam suntuk sampai menjelang fajar, 2 rakaat saja. Dalam riwayat yang lain 4 rakaat sampai terbit fajar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah pun pernah, dalam hadis Aisyah, Rasul pernah sholat malam dalam kondisi duduk, ya. Karena mungkin dalam kondisi yang sedang tidak fit, Rasulullah duduk, kemudian tinggal sekitar 30 ayat, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah berdiri untuk siap-siap rukuk dan menyelesaikan sholatnya. Ya, jadi boleh ya, sholat sunnah dalam kondisi duduk itu boleh. Kalau kita lagi futur, kalau kita lagi capek, ya, lagi berat untuk sholat sunnah, tapi pingin sholat sunnah, sholatlah dengan duduk. Kalau sholat wajib tidak boleh. Kalau sholat wajib tidak boleh duduk sampai benar-benar ada uzur syar'i, ya, ada uzur syar'i. Misalnya nanti isya, panjenengan sudah lemes seharian kerja, ya capek, sholat isyanya bisa berdiri, tapi sholat sunnah ba'diyahnya jenengan mau duduk boleh hadir, ya, tidak ada masalah, ya. Tapi ya tentu al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalan, ya. Orang yang sholatnya bisa sempurna tentu pahalanya lebih sempurna dibandingkan orang yang sholatnya duduk. Tapi mending daripada tidak sama sekali. Nah ini sholatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ini yang harus kita sama-sama usahakan, ya, bisa bangun di malam hari. Kita ini umat yang beruntung karena sejatinya dahulu sholat malam itu hukumnya wajib. Di zaman sahabat ketika surah Al-Muzammil turun ayat 1 sampai 19, itu sholat malam itu hukumnya wajib ain. Setiap muslim harus sholat malam, ya. Dan kata jumhur ulama, surah Al-Muzammil ini turun beriringan dengan tugas Rasulullah saat dakwah terang-terangan. Saat kemudian Rasulullah mendapatkan resiko dakwah apa? Diboikot selama 3 tahun, ya. Tidak dikasih pasokan makanan, tidak boleh berinteraksi dengan pengikutnya Rasulullah. Kalau punya anak yang besanan sama Rasulullah, ya, kalau ada seorang orang tua yang besanan sama Rasul suruh nyeraikan, ya. Maka Abu Lahab itu besanan sama Rasulullah dulunya. Putrinya Rasulullah Ruqayyah dan Ummi Kulsum itu nikah dengan 2 putranya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Disuruh ceraikan, ya. Kemudian dalam kondisi terdesak seperti itu malah turun satu syariat yang mungkin menurut kacamata logika kita ini memberatkan Rasulullah dan sahabat. Malah suruh apa? Wajib qiyamul lail. Ya, coba ada bayangkan itu. Malah suruh wajib qiyamul lail, ya. Dan Masya Allah, ya, turun kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila, ya, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di malam hari, ya, setengah malam atau sepertiganya, ya, atau tambahkan sedikit, kemudian bacakan bacaan Al-Qur'anmu di dalamnya dengan tartil, ya. Disuruh apa? Disuruh bangun malam hari, ya. Lah para ulama itu menjelaskan mengapa justru perintah qiyamul lail itu turun saat Rasulullah sedang punya banyak masalah. Para ulama mengatakan, ya, Rasulullah saat itu banyak mengalami cobaan di siang hari. Jika kita
Allah ingin mengajarkan kepada kita, jika kita menjaga sholat malam kita, Allah akan memberikan kekuatan untuk kita menyelesaikan urusan kita di siang hari. Maka kiat produktif kerja di siang hari itu apa? Bangun di malam hari. Barang siapa yang urusannya ingin diperbaiki oleh Allah di siang hari, maka perbaiki hubungan dirinya dengan Allah di malam hari. Ya, itu pesannya. Ya, makanya sunnahnya kalau tidur itu, ya, tidur malam itu di awal waktu itu sangat penting. Ya, kalau kita tidur ba'da isya tet, ya, ba'da isya tet tidur, itu insya Allah nanti kita bangun itu mesti tengah malam, dan mungkin kesiangan. Rasulullah kan begitu kan sunnahnya. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu membenci tidur sebelum isya, dan Rasulullah membenci bangun setelah isya, kecuali ada urusan umat. Jadi coba taruh kata kita tidur jam 8, sekarang selesai isya jam 8 kurang seperempat lah ya, jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam sudah cukup kita tidur itu. Dan prime time-nya tidur itu ada di jam 8 sampai jam 12. Jadi jam 1 atau jam 2 kita sudah bangun, ya. Maka tidur malam itu sangat penting sekali, ya. Kalau orang punya pola hidup terbalik, Allah cabut keberkahan tadi. Makanya kan Rasulullah katakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Ya, kalau kita ini malamnya bangun, paginya bongso turu awan, ya. Ini biasanya hidupnya biasanya ada yang kurang tadi. Ya, saya melihat pola orang yang hidupnya tidurnya kebalik itu hadir. Karena Allah jadikan malam, wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai selimut, sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang hari itu tempat untuk mencari ma'isha, untuk berusaha, untuk berikhtiar, untuk mencari penghidupan. Ya. Nah, maka tidur malam itu sangat penting karena mengistirahatkan apa? Organ kita dari kepenatan seharian penuh, ya. Maka anjurannya juga kalau tidur malam itu lampunya dimatikan, ya. Itu lebih maksimal lagi, ya. Kalau ada yang takut lampunya dimatikan, maka segera cari orang yang bisa mematikan lampu setelah kita tidur. Ya. Ya. Cah nom-nom ya. Ya. Tidur dulu baru nanti dimatikan sama orang yang tidur di samping kita, ya. Itu tambah berkualitas itu nanti tidurnya, ya. Karena lebih berat hadirin, kata para ulama, lebih berat taat di malam hari, ya. Taat di malam hari itu lebih berat karena orang di malam hari itu lebih mudah maksiat, wal iyadu billah. Surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya Allah, aku berlindung dari ghasikin idza waqab, malam hari jika telah tiba, ya. Telah gelap gulita, karena banyak kejahatan dan maksiat itu lebih mudah dilakukan di siang hari, ya. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu sunnah, ya. Kita ini dianjurkan dan disunnahkan untuk tidur sebentar di siang hari. Namanya qailullah, ya. Namanya apa? Qailullah. Dan ini yang membedakan orang beriman dengan setan. Kata Rasulullah, "Qilu fa inna syaitana la yaqilu." Berqailullah lah kalian, tidur sejenak sebelum duhur. 15 menit atau setengah jam saja, sakleran sebelum zuhur, tidur yang ringan, ya. Itu namanya qailullah. Itu akan membantu, ya, mengurangi kepenatan organ tubuh kita sehingga tidur di malam harinya kita lebih berkualitas, ya. Fa inna syaitana la yaqilu, kata Rasul, sesungguhnya setan itu tidak berqailullah, ya. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat qailullahnya ba'da Jumatan, ya. Sunnahnya menyegerakan diri berangkat ke masjid sebelum Jumat. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Inilah jawaban mengapa urusan Rasulullah dan para sahabat yang begitu berat dan pelik semuanya dimudahkan sama Allah.
karena mereka adalah singa-singa Allah di siang hari, tapi mereka adalah para ahli ibadah di malam hari. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya, hadis al-ashir, hadis ke-10. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 hal yang mengikuti seorang mayit. Mayit itu orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu ada 3 hal yang mengikutinya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 menetap. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya pulang, hartanya pun dibawa sama keluarganya. Ya, wa yabqa amaluhu. Yang menetap bersama dirinya adalah amalannya, hadirin. Ya. Ini kenapa kok dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam rangkaian bab al-mujahadah? Apa hubungannya hadis ini dengan judul bab? Hubungannya ya, tidak ada yang kekal abadi kecuali amalan kita. Anda jungkir balik cari harta, kalau sudah mati harta Anda tidak dibawa. Anda berlomba-lomba ya untuk mencari pengikut, untuk kemudian mencari ketenaran, itu semua tidak dibawa. Yang dibawa hanya amalan saja, ya. Hanya amalan saja yang akan dibawa. Yang akan tinggal bersama kita amalan saja. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal kalian adalah bekal ketakwaan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, pakaian terbaik itu pakaian takwa. Pakaian yang akan selalu kita kenakan walaupun kita nanti dalam kondisi sudah terbujur kaku di alam barzakh. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26? Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai manusia, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan untuk kalian. Walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah. Dan pakaian takwa itu paling baik buat kamu. Jadi pakaian kita semahal apapun, sebagus apapun, masih lebih kalah pakaian takwa. Kenapa? Karena pakaian takwa ini pakaian yang akan kita pakai terus walaupun kita sudah menjadi mayit. Ya. Amalan ketakwaan ini yang nanti akan menjadi bekal kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, nanti ketika seorang itu sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, sudah ditutup atasnya, dan ini kita semuanya akan merasakan ini. Tinggal kita beriman tidak dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini. Harusnya kita beriman. Kalau kita sudah masuk liang lahat, ditutup, orang itu sudah mulai meninggalkan kita, si mayit bisa mendengarkan derap langkah kaki orang yang meninggalkan dia. Saat orang sudah menjauh darinya, hartanya dibawa pulang oleh ahli warisnya. Saat itulah dia mulai sendirian. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, akan datang seorang laki-laki. Akan datang seorang laki-laki. Hasanul wajhi, wajahnya tampan. Wa hasanul thiyabi, pakaiannya bagus, indah. Thayyibur raihah, baunya harum mewangi. Kemudian si mayit akan bertanya, man anta, siapa kamu? Kata lelaki ini, ana amalukas sholih, aku adalah amalan solihmu yang akan menemanimu sampai bangkitnya hari kiamat. Kemudian diperlihatkan kepada orang ini, dilapangkan kuburnya, diperlihatkan tempatnya di surga.
Maka si mayit ini akan berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah percepatlah hari kiamat ya Allah, aku pingin segera masuk surga ya Allah. Beda dengan orang yang kemudian dia tidak sempat membawa amal solihnya, hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan dan dosa, kemungkaran dan kekafiran. Masuk, tek, ditinggal sama keluarganya, sama orang-orang dekatnya, saat itu dia sendirian. Datang seorang sosok laki-laki, wajahnya buruk, ya, pakaiannya bau, ya, lusuh. Kemudian baunya ini, aromanya ini aroma yang sangat menjijikkan. Kemudian dia tanyakan, siapa dirimu? Aku adalah amalanmu selama di dunia. Ditemani, disempitkan kuburnya oleh Allah, ditampilkan tempatnya di neraka. Kemudian si mayit ini akan berkata, Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah perlambat-lambatlah hari kiamat ya Allah. Aku hidup di sini bersama si mayit ini, bersama si makhluk buruk ini, tidak apa-apa ya Allah. Di tempat sesempit ini tidak apa-apa, yang penting jangan masuk neraka ya Allah. Perlambat hari kiamat. Ya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Barra. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kesempatan untuk kita menunda-nunda amalan. Harus bersungguh-sungguh dalam beramal, harus bersegera, harus semaksimal mungkin. Ada peluang amalan segera diambil. Sibukkan diri dalam amalan salih sampai betul-betul kesibukan itu yang menjadikan kita dipilih Allah untuk meninggal dalam kondisi itu, ya. Nah, ini hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-10. Hadis ke-11. Hadis sandal ini hadirin. Hadis tali sandal. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik, rawahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri. Wan naru mislu dzalik, dan neraka pun juga demikian. Surga itu, kata Rasulullah, itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Neraka juga lebih dekat daripada tali sandal kita. Apa tafsiran ulama? Penjelasan ulama ketika menjelaskan hadis ini. Ada dua tafsiran yang paling menonjol. Yang pertama, kata para ulama, ya, Rasulullah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa amalan solih itu seringkali dilakukan dengan kaki kita. Anggota tubuh yang paling sering dipakai itu kaki nih, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan, surga itu dekat dengan kita kalau kita maksimal beramal soleh, ya, terutama dengan kaki kita ini. Makanya didekatkan, surga itu diibaratkan lebih dekat daripada tali sendal kita, ya. Itu tafsiran yang pertama, karena amalan itu banyaknya dilakukan dengan kaki. Tafsiran yang kedua, ya, tali sendal itu, ya, Rasulullah SAW mengibarkan tali sendal itu kan dekat sekali dengan kita, bahkan menempel pada tubuh kita, ya. Kita kemana-mana ini kan pakai sendal, ya. Tali sendal itu menunjukkan bahwa dia adalah benda yang paling dekat dengan kita. Maka pun surga itu sama, surga itu dekat dengan kita. Pun sebaliknya, neraka itu dekat dengan kita. Maksudnya apa? Ya, Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada kita, seseorang itu mudah sekali untuk masuk surga, sebaliknya dia juga mudah sekali untuk masuk neraka. Ada amalan-amalan yang sangat mudah menjadikan orang itu masuk surga. Pun sebaliknya, ada amalan-amalan yang diremehkan oleh manusia, kemudian gara-gara itu dia masuk neraka. Ya, misalnya dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang menyingkirkan gangguan di jalan. Gara-gara itu kemudian Allah masukkan ke dalam surga.
Dalam hadis yang sahih juga disebutkan ada seorang wanita pezina, habis selesai berzina dia. Kemudian dia mendapati ada anjing yang kehausan hampir mati. Kemudian di sekitarnya ada sumur. Kemudian dia masuk ke sumur itu, mengambil airnya dengan sepatunya, kemudian memberikan kepada anjing itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Faghafarallahu lahabih. Allah mengampuni dosa zinanya dan Allah memasukkan dia ke dalam surga dengan amalannya itu. Sangat mudah sekali ternyata masuk surga, ya. Bahkan orang yang menyingkirkan gangguan tadi itu dimudahkan Allah masuk surga. Padahal dalam hadis disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Ya, tingkatan iman yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Tingkatan iman yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku di jalan diambil, disingkirkan, dibuang. Misalnya ada batu besar di jalan dipinggirkan, ada pohon jatuh dipinggirkan. Itu tingkatan iman yang paling rendah kata Rasulullah. Itu bisa membuat seseorang masuk surga karena melakukan amalan tersebut, ya. Sebaliknya juga ada orang itu yang mudah masuk neraka, ya. Ada orang yang mudah masuk surga, ada orang yang mudah masuk neraka, ya. Siapa orang yang mudah masuk neraka, ya? Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah An-Nur ayat 15. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu mengira perkara itu kecil padahal di mata Allah perkara itu besar. Ya, misalnya ada seorang yang mengurung kucing di dalam kamar, dalam ruangan, tidak memberi makan, tidak memperhatikan kucing ini sampai kemudian kucing ini mati kelaparan. Gara-gara itu seorang masuk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula seorang hamba yang berstatement, ya. Innal abda kata Rasulullah la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar. Ada seorang hamba yang nyeletuk dengan satu kalimat, ngomong satu kalimat, dan dia tidak sadar bahwa ternyata kalimat itu membuat dia tergelincir masuk ke dalam neraka. Ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Jarak antara dirinya masuk neraka dengan neraka itu jaraknya antara timur dan barat. Tergelincirnya terlalu jauh. Gara-gara apa? Nyeletuk satu kalimat. Dalam hadis lain sebaliknya, innar rajula la yatakallam bil kalimah ma liyulqi biha balan. Tidaklah seorang laki-laki mengucapkan satu kalimat, dia tidak tahu maksud kalimat itu, tidak sengaja nyeletuk. Dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan kemudian dia masuk surga. Dia tidak tahu efek kalimat itu. Tapi ternyata kalimat itu menginspirasi orang banyak, membuat orang berubah, membuat orang kemudian menjadi lebih baik. Dengan itu Allah tinggikan derajatnya, Allah masukkan ke surga. Semudah itu masuk surga, sebaliknya semudah itu orang masuk neraka. Makanya makna hadis ini ya Pak, ya, seorang itu, ya, jarak antara dirinya dengan surga itu lebih dekat daripada jarak dirinya dengan tali sendalnya, ya. Maka kita tidak pernah tahu dari amalan yang mana Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah selamatkan kita dari neraka. Sibukkan saja beramal soleh. Ada peluang beramal, ada peluang berbuat baik. Ada peluang bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi orang. Kalau Anda dilebihkan dalam urusan harta, bersedekahlah. Kalau dilebihkan Allah di urusan tenaga, manfaatkanlah, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala lebihkan Anda dalam urusan ilmu di bidang-bidang tertentu, jadikan itu kemaslahatan untuk umat. Karena semuanya itu kita tidak pernah tahu dari amalan yang mana. Bisa amalan yang kecil, bisa amalan yang besar. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin kata Rasulullah. Jangan kamu remehkan kebaikan sedikit apapun walaupun kamu hanya berseri-seri wajahmu ketika bertemu saudaramu. Senyum aja hadirin, itu sudah bagian dari kebaikan. Makanya Syekh Mutawalli As-Sa'rawi rahimahullahu taala, pakar tafsir dari Mesir. Beliau mengatakan apa? Agama ini adalah agama yang sangat indah.
Kenapa? Karena gara-gara tersenyum saja seorang bisa masuk jannah. Masya Allah, ya. Jadi yang kira-kira bakat rupane rodok medeni, Pak, itu amalannya senyum, Pak. Ya. Ibu-ibu juga, ya, jangan banyak mencereng sama suami, karena bisa jadi senyuman Anda kepada suami Anda itu memasukkan Anda ke dalam surga.